Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Ada satu yang menarik ketika seorang ekonom bernama Joseph Schumpeter di dalam bukunya menyatakan bahwa 500 tahun yang lalu telah terjadi dikotomi ekonomi antara blok barat dengan blok timur, di mana blok barat ini dikenal dengan tahun kegelapannya atau yang disebut dengan Dark Ages. Jadi tahun kegelapan daripada blok barat ini berbanding terbalik dengan kegemilangan daripada blok timur. Sejarah mencatat kegemilangan blok timur ini ternyata ditengarai ada pada masa Umar bin Abdul Aziz. Pengelolaan Baitul Mal yang luar biasa dengan kualifikasi SDM yang hebat, sampai-sampai tidak satu pun ditemukan yang namanya mustahil. Sehingga umat Islam pun mencari kemana kira-kira mustahik yang bisa menerima hak-hak daripada mereka. Wa fi kulli amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mengambil daripada sebagian rezekinya sudah sangat luar biasa, tetapi ketika menyalurkannya mengalami kesulitan hingga meluncurlah sampai kepada dataran Eropa dengan membangun yang namanya pusat-pusat keilmuan. Sehingga berkas-berkas daripada yang dilakukan oleh umat Islam hingga saat ini masih terlihat. Kita ambil contoh misalnya Harvard University. Mereka di dalam mengembangkan daripada pendidikannya itu dengan menggunakan konsep endowment fund. Oxford University, dia menggunakan juga sebutannya dengan endowment fund. Bahkan Sudan yang pada hakikatnya negara miskin pun dengan pengembangan endowment fund ini dia sanggup untuk mengajak kaum muslimin di seluruh dunia untuk belajar di Sudan dengan beasiswa. Pertanyaannya, apa sih endowment fund? Kita mengenal endowment fund itu adalah dana abadi umat. Indonesia menyatakan ini adalah dana abadi umat. Padahal yang dinamakan dengan dana abadi umat ini adalah wakaf uang. Wakaf yang memang sudah biasa dilakukan pada masa Rasulullah, para sahabat. Tidak satu pun para sahabat yang tidak berwakaf, semuanya berwakaf. Dalam hadis yang masuk dikatakan, ya Umar, insikta habasta aslah. Jika engkau mau tahan pokoknya, bagikan hasil. Jadi konsep wakaf ini sebenarnya dia sama dengan sedekah, hanya bedanya dia masuk kategori sedekah jariyah. Idza matabnun nas in qata amaluhu ila min salasin. Salah satunya adalah sedekatun jariyah. Ulama sepakat bahwa yang dinamakan sedekatun jariyah maka itu adalah wakaf. Permasalahannya adalah persepsi wakaf ini diterima dengan perspektif yang berbeda-beda antara orang-orang di perkampungan dengan orang-orang di perkotaan, sehingga tidak jarang prosesi wakaf ini terganggu dengan sengketa wakaf. Dan memang Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita. Dalam hadis Tirmidzi disebutkan Anin Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna likulli ummati fitnah wa fitnah ummati mal. Kata Ka'ab bin Iyad bahwa dia dengar Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya setiap umat pada rasul-rasul itu ada ujiannya, dan ujian umatku kata Rasulullah adalah al-mal,
Sehingga ketika dia melihat perspektif wakaf yang berbeda-beda, mereka menganggap wakaf itu hibah. Mereka menganggap wakaf itu adalah warisan. Ambil contoh di beberapa daerah. Ketika saya mengunjungi beberapa daerah, ternyata wakafnya hilang. Kok bisa hilang? Ketika nazirnya menerima, dia masih sikoh. Tapi ketika nazirnya meninggal, digantikan anaknya, sudah setengah sikoh. Ketika anaknya meninggal, digantikan cucu menganggap ini warisan abah. Maka hilanglah wakaf yang memiliki nilai yang luar biasa. Oleh karena itu, pemerintah berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tahun 2002 mengeluarkan satu undang-undang tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, di mana tata cara pengelolaan dan pembinaan wakaf ini, maka ditunjuklah satu badan lembaga negara non struktural yang disebut dengan Badan Wakaf Indonesia, yang salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan, melakukan edukasi, sosialisasi, termasuk juga pendampingan di dalam memperkenalkan apa dan bagaimana wakaf itu. Jadi kalau berdasarkan undang-undang, wakaf ini adalah perbuatan hukum wakif yang menyisihkan sebagian hartanya yang kemudian diserahkan kepada nazir yang dipercaya. Kalau wakif itu menyerahkan dengan syarat nanti hasilnya buat keluarga saya, jadilah wakafnya bernama wakaf ahli. Contohnya ada wakaf Sunan Kalijaga, ada wakaf Sultan Banten, di mana kekayaannya dikelola oleh keluarganya dan hasilnya untuk keluarganya. Ini yang disebut dengan wakaf ahli. Kemudian ada lagi yang disebut dengan wakaf khairi, di mana wakaf yang diberikan ini diserahkan kepada nazir untuk kemaslahatan. Saya serahkan wakaf untuk kemaslahatan. Ada lagi separuh untuk keluarga, sebagian keluarga, sebagian lagi untuk kemaslahatan. Ini yang disebut dengan wakaf mustarok. Nah, undang-undang juga mengatur bahwa yang namanya wakaf itu ada 3. Seseorang bisa mewakafkan itu 3 bentuk barang. Yang pertama adalah benda tidak bergerak. Apa benda tidak bergerak? Tanah, bangunan, kebun atau tanaman. Yang kedua, wakaf bergerak selain uang. Apa saja? Saham. Bolehkah saham diwakafkan? Boleh. Karena saham itu menghasilkan dividen. Dari dividen itulah nazir bisa berbuat sesuatu, menyalurkannya untuk kepentingan-kepentingan kemaslahatan. Kendaraan, logam mulia, mesin-mesin, yang tentunya semuanya itu harus bermanfaat dan memiliki jangka panjang. Tidak boleh kita mewakaf sesuatu yang tidak bermanfaat. Contohnya wakif mewakafkan tanahnya, tapi posisi tanahnya di lereng Gunung Merapi yang sulit untuk digunakan. Apalagi diwakafkan lahan hutan, diwakafkan untuk apa? Pembangunan masjid. Jamaahnya siapa? Nggak ada jamaahnya nggak di tengah hutan. Jadi kebermanfaatan itulah memiliki nilai-nilai wakaf. Kemudian yang ketiga adalah wakaf uang. Wakaf uang inilah yang sering disebut dengan endowment fund. Dan sekarang alhamdulillah perguruan tinggi kita dimulai dari ITS, ITB, IPB, mereka coba sudah mengalihkan yang namanya dana abadi umat itu dengan sebutan wakaf uang. Karena kalau dengan sebutan endowment fund, ini seolah-olah itu bukanlah ajaran Islam. Padahal konsep endowment fund itu jelas itu merupakan wakaf uang. Nah, sehingga dengan adanya wakaf uang ini, maka kemaslahatan itu bisa diangkat.
Kita ambil contoh di Aceh itu ada seorang ulama yang mewakafkan uangnya di Azaziyah. Azaziyah itu dikembangkan dalam bentuk hotel, dikembangkan dalam bentuk perkebunan, sehingga sampai sekarang wakafnya itu berkembang dan terus berkembang, sehingga kalau ada orang Aceh yang pergi haji itu mereka mendapatkan subsidi dari wakaf itu. Kemudian dalam dunia pendidikan kita mengenal Al-Azhar Mesir. Bahkan dikatakan bahwa Mesir itu sebenarnya negara miskin, tapi dengan adanya Al-Azhar maka solusi ekonomi Mesir ini terpecahkan. Di Indonesia kita mengenal pondok pesantren Gontor. Kalau kita kalkulasi, masa iya seorang santri di Gontor bayarannya cuma 700.000, makan selama sebulan, sekolah dan aktivitas kegiatan lainnya. Kalau saya sebagai seorang akuntan ini, saya menghitung ini harusnya biaya operasional untuk satu orang santri ini tidak kurang dari 2.100.000. Kok bisa? Ternyata Gontor sudah mengembangkan begitu hebatnya yang disebut dengan wakaf produktif. Ada pertanian yang dikembangkan, ada guest house, ada usaha-usaha lain yang dikembangkan yang sumbernya dari wakaf, sehingga dia bisa memberikan subsidi. Terakhir saya kunjungi namanya pondok pesantren Tajaka di Jawa Tengah, di Batang. Seorang santrinya ini sudah benar-benar modern. Jadi kalau berbelanja itu dia pakai kartu cashless, tidak perlu pakai uang lagi. Berapa dia biayanya sebulan? Cuma 900.000 rupiah dengan fasilitas yang modern, pondok modern. Kok bisa? Apa jawab pengasuh? Kata kuncinya adalah kami mensubsidi Pak Bukhari kurang lebih sekitar per santri 1.200.000 orang. Dari mana Ustadz? Dari pengelolaan wakaf produktif. Jadi ketika kita bicara wakaf ini, maka kita kembalikan kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada Umar bin Khattab untuk menahan pokoknya, kemudian membagikan hasilnya. Jadi sebenarnya wakaf itu ya sebuah engineering, sebuah mesin yang bisa menghasilkan, dan hasilnya ini bisa digunakan untuk kemaslahatan. Berbeda dengan zakat. Kalau zakat itu dia dibatasi oleh 8 asnaf. Sementara wakaf tidak dibatasi. Silakan buat pembangunan sarana sosial, buat pendidikan, buat ekonomi, buat infrastruktur. Esensi wakaf adalah keabadian. Bayangkan kalau wakaf ini bergulung terus seperti bola salju yang semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Apa yang terjadi? Maka dari sudut pandang ekonomi kita bisa lihat adanya perkuatan pembangunan, ada perkuatan daya beli masyarakat, ada perkuatan daripada ekosistem ekonomi yang berpengaruh kepada peningkatan penawaran daripada utility product. Semakin banyak orang menerima manfaat wakaf ini, semakin dia bisa memberikan daya beli. Semakin banyak orang memiliki kekuatan daya beli, maka akan meningkatkan utility product. Ketika utility product itu meningkat, yang terjadi apa? Kurva tenaga kerja itu terbuka. Ketika kurva tenaga kerja terbuka, maka masyarakat bisa bekerja di dalamnya dengan baik. Artinya apa? Ini akan menunjukkan kesejahteraan. Sehingga dengan konteks wakaf ini, maka dia lebih tepat sebagai pendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hanya sayang, jamaah sekalian, literasi wakaf begitu minim. Ditambah lagi perspektif masyarakat yang berbeda-beda tentang pandangan wakaf. Maka kita kembalikan kepada aturan regulasi. Sebagai warga negara yang baik, maka kita taat kepada regulasi. Bagaimana? Undang-undang itu sudah mengatur tentang perwakafan.
Begitu juga bagaimana kita mengelola perwakafan ini, kita bisa mengikuti model daripada Rasulullah dan para sahabatnya di dalam mengelola. Dalam perspektif pengelolaan Baitul Mal, ada dua yang bisa kita ambil dari peran Rasulullah dan sahabat. Yang pertama adalah perspektif orangnya, petugas najirnya. Di mana petugas najirnya ini, dia harus memiliki 3 komponen. Komponen pertama adalah sikap. Apa sikap yang harus dimiliki? Nahnu muslim. Saya ini seorang muslim. Seorang muslim itu harus taat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ati'u uli amri. Ya, uli amri ini dinisbatkan kepada para ulama-ulama kita, guru-guru kita. Jadi ketika Allah memerintahkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan kamu mengambil harta sesamamu dengan cara batil, maka kita ikuti. Bayangkan, wakaf itu amanah. Ketika kita ngambil harta wakaf itu menjadi harta kita, maka itu yang dikatakan batil. Bagi orang-orang yang tidak menghadirkan sikap di dalam pengelolaan wakaf ini, maka dia selalu memandang wakaf ini adalah peluang saya untuk memperkaya diri. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa penyakitnya? Kalau dalam tafsir Jalalain, Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin Asyuyuti mengatakan, sakit di dalam hati kita itu adalah asyakkun wa nifaqun. Penyakit keraguan dan penyakit kemunafikan. Dia ragu bahwa yang mengelola wakaf ini benar dapat pahala dari Allah enggak. Dia ragu apa yang dia lakukan ini sebenarnya ada balasan tidak. Kan Allah itu sudah menjelaskan kepada kita, "May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Jadi mau kebaikan sedikit, mau kejahatan sedikit pun, meski sebentar biji zarah, ya, Allah akan membalasnya. Ada sikap. Yang kedua apa? Knowledge. Seorang pengelola wakaf itu harus berpengetahuan. Bukan hanya berpengetahuan terhadap fikih wakaf saja, tetapi juga dia harus berpengetahuan terhadap keilmuan entrepreneurship, manajemen resiko, aset manajemen, manajer investasi, supaya wakaf yang dikelola ini tidak habis, tidak hilang, tapi terus bertumbuh sehingga dia bisa menyebarkan kemaslahatan kepada masyarakat lain. Kemudian yang ketiga terakhir adalah skill, bahwa seorang pengelola daripada nazir ataupun wakaf, maka dia harus memiliki skill, kemampuan, keterampilannya teruji. Kemudian yang kedua lagi dari perspektif organisasi. Kalau tadi human capital, ya, dari orangnya, sekarang dari organisasinya.